Di zaman serba digital ini, selain hardware, software juga menjadi salah satu komponen penting di dalam bekerja biar kerjaan itu lebih efisien. Dan saya nemuin satu software yang banyak banget ekosistemnya yang bakalan merubah cara pandang kita di dalam bekerja. Gampangnya sama kayak kita nggak punya kantor offline, tapi kita punya kantor online di cloud. Makanya di video kali ini saya pakai Jas karena saya pengen ngantor, tapi kantornya ya kantor online. Dan dengan software ini kita juga bisa bikin SOP yang lebih mateng, lebih mantap ketimbang kantor offline, apalagi kalau dibandingin dengan kantor pemerintahan. Jadi perkenalkan, ini adalah Zoho Workplace. Buat yang belum tahu Zoho Workplace, ya dia mirip-mirip sama Google Workspace lah, tapi dia lebih profesional, lebih lengkap, lebih punya banyak fitur buat ngedukung kolaborasi, komunikasi, dan manajemen tugas di dalam tim atau organisasi. Dan sejak saya kenal si Zoho Workplace ini, akhirnya saya memutuskan untuk pindah dari Google Workplace ke Zoho Workplace. Kenalannya juga kebetulan sih, saya tahu Zoho itu dari klien saya dan saya lihat kok bagus ya ekosistemnya. Kenapa saya pindah dari Google Workplace ke Zoho Workplace? Wah, panjang sih ceritanya ya, nanti saya ceritain. Tapi intinya yaitu tadi, ibaratnya itu saya nggak punya kantor, tapi kayak punya kantor. Buat saya yang terbiasa pakai Google Workplace, tampilan UI-nya juga gampang dimengerti. Di dalam Zoho Workplace Dashboard ini udah disediakan fitur-fitur yang juga ada di perkantoran, kayak email, stream, task, bookmarks, dan lain-lain. Terus yang bikin beda dengan Google Workplace, dashboardnya ini dibikin jadi satu atau unify. Jadi kalau kita mau pindah aplikasi ke aplikasi lain, kita nggak perlu buka tab baru terus search aplikasinya. Jadi ya kita tinggal scroll aja, nyarinya lebih simple. Dan kalau kita mau cari sesuatu kayak file, email, arsip, atau yang lain-lain, data yang ada di workplace tersebut, kita bisa pakai Zia Search-nya. Tinggal ketikin aja keywordnya dan nanti bakal muncul semua tuh. Dan buat tim, organisasi, atau ormas lah, ormas kayak DKID ini, yang emang kerjaan setiap harinya itu ngonten, harus ada jadwal pasnya. Banyak tim yang kerjanya itu remote, nggak sekantor, meetingnya online, ya serba digital lah. Dan yang saya suka, produknya ini juga tersedia di Windows, App Store, Mac OS, iPad OS, iOS, semuanya lah. Jadi nggak ada alasan untuk tim kita, wah kita nggak bisa install karena device kita nggak support. Nggak ada tuh, nggak ada alasan kayak gitu. Kalau kita lihat di App Store atau Play Store aja, ada banyak banget aplikasi dari Zoho Ecosystem yang memang dibuat untuk tujuan productivity dan kerjaan. Tapi kita nggak bakal bahas semua aplikasinya ya, karena kalau kalian lihat aja, aplikasinya banyak. Kita bakalan bahas aplikasi dan juga ekosistem yang ya menjadi alasan kenapa kita pindah dari Google Workspace ke Zoho Workplace. Pertama, jelas email, karena tiap hari saya juga bukain email, ngirim email, dan emailnya Zoho ini ya mirip-mirip lah sama Gmail, Yahoo, dan kawan-kawannya mirip. Tapi di Zoho ini ada shortcut buat ke aplikasi lain kayak kalender, task, dan lain-lain di sebelah kirinya. Dan gak cuma antar Zoho aja, dia juga bisa kirim email ke platform yang lain. Kita juga bisa custom domain email kita biar terlihat profesional, karena kan kalau misalkan handika.setiabudi@gmail.com, wah siapa nih Handika Setiabudi? Tapi kalau misalkan handika@dkid.media, wah ini ternyata Handika DKID gitu. Jadi kalau misalkan saya ngirim proposal ke klien, kalau saya pakai Gmail, saya yakin kliennya ya bukanya paling kalau pas senggang aja lah. Tapi kalau udah ada kata dkid.media, klien itu pasti langsung, wah buka nih, ini email resmi nih, email company. Tapi custom domain ini di platform lain juga ada sih. Kayak Gmail juga ada fitur ini, yang nggak ada itu fitur stream. Gampangnya, ini kayak semacam grup WhatsApp, tapi di email. Kayak Asana lah dan juga Trello lah kalau kalian pernah denger. Jadi fitur stream ini memungkinkan komunikasi dan kolaborasi di dalam tim. Misal kita mau diskusi sama tim kita nggak perlu email orang satu persatu untuk diajak diskusi. Tinggal kita kolaborasiin aja pakai fitur stream ini. Enaknya ya kita nggak perlu nge-reply, nggak perlu nge-forward satu-satu lagi, nggak perlu nge-cc satu-satu lagi, karena di situ udah dijadiin kolaborasi, udah di dalam grup. Contohnya ya, misalkan kita mau brainstorming tentang ya sesuatu yang mau kita bahas untuk di-review, di-upload minggu depan. Jadi pasti kita brainstorming ide konsep dulu. Nah, enaknya kalau pakai fitur stream ini, kita tinggal masukin isi email yang mau kita kirim dan kita tinggal mention ke masing-masing anggota yang mau kita ajak diskusi. Kalau mau masukin file buat tambahan diskusinya juga bisa. Kalau udah ya tinggal diklik, di post aja. Nah, nanti dia munculnya itu bakalan kayak gini. Kalau di user yang kita mention di stream munculnya kayak gini. Jadi nggak ada alasan untuk
tim kita, wah saya kok nggak dapat mention ya, padahal di sini udah ada. Kecuali kalau memang kita lupa mention ya. Nah, buat diskusinya kita tinggal komen aja di kolom komentarnya. Contoh komennya ya kayak gini tampilannya, jadi dia nggak numpuk-numpuk gitu. Kalau kalian malas untuk nge-mention satu-satu orang yang mau diajak diskusi, kalian juga bisa bikin grup langsung dengan orang-orang yang bakalan kalian ajak untuk brainstorming atau diajak diskusi. Dan kalau usernya itu udah ada di grup, mereka itu nggak cuma bisa komen aja, tapi juga bisa kirim pesan langsung. Adding user buat jadi grup stream juga gampang, tinggal masukin nama, email, dan lain-lain, invite, beres. Zoho juga punya aplikasi instant messenger yang mirip sama Telegram dan juga Microsoft Teams. Yang gunanya ya buat chatting, tapi ini nggak terbatas kayak cuman sekedar domain dkid.media aja atau tim dkid media aja, tapi kalau misalkan kita punya klien lain dengan domain yang beda, itu juga bisa. Nama instant messengernya itu adalah Klik, jadi kita bisa private chat, group chat, bahkan juga video call bisa. Dan kalau buat chat, kita juga bisa bikin ya ala-ala Discord dan juga Telegram yang ada channelnya, ada threadnya lah. Jadi kalau misalkan nih channel 1 itu kita diskusinya tentang monitor, channel 2 diskusinya tentang TWS, ketiga tentang ya keuangan, ya macam-macam lah. Jadi di tiap channel itu bisa beda diskusinya walaupun dengan tim yang sama. Jadi lebih enak tiap channel itu diskusinya bisa interact dan gak kemana-mana gitu. Dan semisal kita mau lampirin file atau foto di sini juga bisa. Dan selama ini sih saya pakainya dua-duanya ya. Jadi Klik ini memang yang saya gunakan messenger untuk kerja. Jadi kalau ngechat sama tim ya chatnya itu di Klik. Tapi kalau misalkan sama temen atau sama ya bukan berurusan dengan DKID, saya pakainya instant messenger yang lain. Biar urusannya itu nggak kecampur-campur gitu. Jadi ya kerja-kerja, main-main pakai instant messenger yang lain. Nah, yang paling saya suka sih ada yang namanya Zoho Connect. Sesuai dengan namanya Connect, dia itu bisa mengkoneksikan semua tim saya yang ya mereka itu jarang ngantor, apalagi Yanza ya. Yanza itu jarang banget masuk kantor. Siva juga kalau pulang itu bisa 7 hari gitu ke Kediri. Tapi nggak apa-apa sih, nggak harus masuk kantor asalkan KPI yang saya udah berikan itu selesai. Nah, cuman kan KPI ini atau Key Parameter Index ini harus tetap ke track biar saya juga bisa memonitoring mereka di rumah itu kerja atau enggak. Ya walaupun kerjanya itu berapa jam saya juga nggak peduli asalkan KPI-nya jelas. Tapi kalau untuk editor dan juga kameramen sih itu nggak bisa kerja remote sih kalau di DKID ya. Karena kita kan uploadnya 4K dan kalau 4K kita upload untuk ke rumahnya editor. Internet saya sih kenceng, internetnya editor kayaknya nggak terlalu kenceng deh. Jadi ya bayangin Zoho Connect ini virtual office, kantor virtual, walaupun kerja di cafe, kerja pas pulang kampung, kerja di rumah, tetap harus ada trackernya, harus ada timeline. Nah dengan Zoho Connect ini saya bisa track apa aja yang udah dikerjain dan apa yang belum dikerjain, mana yang telat, mana yang deadline. Jadi kejar timelinenya itu lebih tertracking. Kalau mau bikin announcement tentang meeting atau notif lain bisa add di feed sini dan semua member bisa langsung baca tuh announcementnya. Di feed sini juga bisa kita lihat siapa yang mention dari member kita, bisa set anonymous juga. Jadi kalau misalkan ada tim yang lagi bertengkar atau tim yang mau ngomong ke saya tapi nggak enak, bisa set anonymous aja ya di situ deh. Bisa kayak diluap-luapin muak-muaknya kayak apa. Kalau di kantor offline, coba mana ada yang berani maki-maki saya? Nggak ada. Tapi kalau yang anonymous itu saya bisa track sih. Ini siapa sebenarnya? Nggak bisa di track. Kita juga bisa simpan file, bikin task untuk masing-masing tim, bikin event, bikin grup channel, lengkap lah. Jadi ibaratnya ya kayak kantor offline biasa. Ya si timeline itu ibaratkan aja papan whiteboard yang ada kalender, ada tasknya. Terus arsip itu ya ibaratkan lemari untuk nyimpen file-file, dokumen, storage. Ya mirip-mirip. Ada forumnya juga. Jadi kalau misalkan kayak ini ada anak PSG di sini 3, misalkan nggak tahu ya tinggal tanya aja di forum itu. Dan KPI-nya juga saya kasih sehari itu harus membantu yang ada di forum itu, ngejawab di forum itu. Jadi semuanya bisa terbantu dan jalan bareng. Ada employee survey juga buat tanya ke tim kira-kira kantor kita ini kedepannya biar lebih baik gimana. Lengkap hal yang nggak bisa kita lakuin di kantor offline, di cloud online ini ada. Buat meeting online dia juga punya aplikasi sendiri namanya itu Zoho Meetings. Ya mirip sama Zoom, mirip sama Google Meet. Cuman bedanya kita nggak perlu langganan lagi. Ya udah satu langganan untuk semua. Dan fitur-fitur meetingnya hampir sama lah. Kita bisa kirim chat, polling, share screen. Ada whiteboardnya juga. Terus dia juga bisa terkoneksi dengan produk Zoho lain kayak Zoho CRM, Zoho Projects. Dan Zoho Meetings ini juga udah bisa dipakai webinar. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin kelas pakai Zoho bisa. Terus juga ada Zoho Work Drive. Ya ini mirip sama Google Drive. Cuman bedanya di Work Drive-nya Zoho ini kalau misalkan kita ngirim video itu kita bisa kasih waktu untuk kapan video itu bisa sampai dibuka atau di-download. Kita juga bisa add password juga. Jadi kalau misalkan data yang kita kirim itu data yang penting, ya pertama diproteksinya dari waktu dan juga password tadi. Untuk kapasitas storage-nya di Work Drive ini kalau yang standar per user dapatnya 10 GB, profesional dapatnya 100 GB. Terus untuk aplikasi typingnya atau dokumennya ada yang namanya
namanya Zoho Writer. Ya ini mirip juga lah sama Google Workspace kayak Google Docs. Tapi bedanya dari segi tampilan Zoho Writer ini kalau saya bilang sih lebih mirip kayak versi WPS ya. Jadi dia tampilannya lebih simple, di bagian atasnya nggak ada tab kayak tipe font, ukuran font dan lain-lain. Ya lebih clean aja tampilannya. Buat user pemula sih jadi lebih gampang. Tapi yang saya suka dari Zoho Writer ini karena di DKID itu juga ada websitenya ya, namanya dkid.media. Nah enaknya kalau saya nulis di Zoho Writer itu saya bisa konekin dengan WordPress ataupun Blogspot. Tapi kebetulan sih DKID itu pakai WordPress. Jadi sebelum upload saya bisa lihat dulu tuh ini tulisannya gimana, bener atau enggak. Nah kalau udah beres tinggal auto publish ke WordPress. Jadi timelinenya bakalan ya ngupload terus setiap hari karena udah di set. Terus di Zoho Writer ini juga ada ZIA-nya atau AI-nya Zoho yang fungsinya ya bisa cek grammar, bisa bantu-bantu tulis kalimat, pesan, ya pokoknya sesuatu yang berbau teks bisa di AI-kan sama dia. Zoho Writer ini juga ada compare revision-nya. Jadi dia ada version history. Jadi kalau misalkan kita udah ngerevisi yang ada di Zoho Writer, kita bisa cari tuh version historinya. Sama kayak semacam di Adobe Premiere Pro itu ada kayak file auto save-nya lah. Jadi kita bisa tahu yang versi sebelumnya sebelum kita revisi itu kayak apa. Jadi kalau misalkan revisi ini ternyata nggak kepake, kita bisa pakai versi yang sebelumnya. Di Zoho juga ada kalender yang buat personal kita sendiri, ada juga kalender yang buat grup. Tapi saya biasanya pakai yang grup sih. Kenapa saya pakai yang grup? Karena saya udah ngeset tuh kalender buat anak-anak, ini nanti tanggal segini ini, tanggal segini ini. Nah kalau saya ngeset buat grup anak-anak pun walaupun nggak ngeset kalender, itu bakalan dapat notif juga. Jadi enaknya di situ nggak harus semuanya harus bikin kalender masing-masing, nggak. Jadi grup jadi satu kalender udah semuanya yang ngikutin kalender itu. Masalah keamanan juga diperhatikan sama Zoho. Jadi ada beberapa layer keamanannya. Yang pertama ada yang namanya MFA atau Multi Factor Authentication. Ya kalian pasti tahu lah ya apa itu MFA karena ya kalian sering pakai. MFA itu contohnya kalau misalkan kalian mau login ada kode OTP. Nah itu pakainya MFA. Terus Zoho juga punya enkripsi. Jadi kalau misalkan menurut kita datanya itu penting, kita bisa encrypt dulu dan nanti kalau misalkan butuh ya kita bisa buka lagi dengan enkripsi yang udah kita set. Untuk security compliance-nya dia juga lengkap, kalian bisa baca di sini aja karena wah ini panjang kalau dibacain. Terus kalau misalkan kita udah punya orang kepercayaan, kita bisa set juga tim member tersebut bisa jadi admin untuk ya delegasi lah. Karena kalau misalkan kita sendiri yang mikir kan pusing nggak? Untuk device supportnya banyak sih ya. Kalian bisa pakai Windows, jelas bisa kalau Windows, dan kalian bisa pakai software yang namanya Trident. Link downloadnya kalian bisa download di deskripsi, nanti saya kasih. Itu sama kayak software keseluruhan dari Zoho. Kalian bisa install Trident di Windows, terus di OS, di macOS, Android, bahkan iOS dia juga ada. Dan enaknya dari Zoho ini kalau misalkan lagi mati internetnya, kita tetap bisa kerja offline dengan Zoho Writer, Sheets atau Zoho Show-nya. Dan nanti ketika wifi-nya udah nyala, kerjaan kita yang offline tadi itu bakalan langsung auto connect, jadi langsung tersimpan di cloud. Kalau misalkan sekarang kalian pakai Google Workspace ataupun Microsoft 365, kalian juga bisa pindah migrasi dengan mudah dengan namanya fitur Z Suite. Jadi semua format-formatnya bakal unified jadi satu di situ. Dan kalau misalkan ada problem ketika pindah, tinggal chat aja kontaknya tim support Zoho yang juga ada di websitenya. Sekarang alasan selanjutnya kenapa saya pindah dari Google Workspace ke Zoho, karena Google itu kan bisa dibilang dia yang paling gede ya. Dan akhirnya harganya lumayan karena kalau kita lihat perbandingannya Google Workspace itu sekitar $12, sementara untuk Zoho Workplace itu $6. Jadi Google 2 kali lipatnya sih. Apalagi kalau dibandingkan dengan Microsoft 365 ya, harganya Zoho lebih terjangkau. Dan dengan semua fitur ini, kesimpulannya dengan tim DKID yang melencar kemana-mana, ada yang di Bekasi, ada yang di Kediri, ada di Wagir, ada yang di Blitar sekarang. Kadang saya juga sering keluar kota, undangan brand atau liputan keluar negeri. Dengan adanya virtual office ini, dimanapun dan kapanpun saya tetap bisa ngantor dan nge-tracking semua KPI tim DKID. Mulai dari content plan kita dengan kalender Zoho-nya, saya bisa assign ke tim untuk handle project apa, announcement, semuanya bisa disimpan secara digital, di-track secara digital, dan gak ada tim saya yang alasan miss. Karena di situ udah ada, karena kan saya udah bebasin untuk kerja di mana aja, kapan aja terserah, asalkan KPI-nya jelas ya. Makanya harus bener-bener comply di Zoho-nya tadi. Kenapa nggak stay di Google Workspace? Ya karena pertama alasan harganya lebih terjangkau Zoho, dan Google tetap saya pakai, tapi itu bukan kerjaannya DKID sih, bukan kerjaan yang profesional, kerjaan yang startup, jadi biar nggak ngecampur gitu.
Kalau Zoho ya udah buat kerja, Google urusan yang non profesional yang lain. Karena kalau kita lihat menunya Zoho aja ya, ada sales and marketing, finance, email and collaboration, legal, bahkan manuals untuk bikin SOP di kantor itu juga ada. Kalau untuk kelebihannya dari Zoho Workplace ini, kalian bisa nyesuaiin langganannya sama aplikasi apa aja yang kalian butuhkan. Kalau kita lihat di dashboardnya aja ya, ada banyak tuh menunya. Ada yang untuk sales marketing, finance, manuals, bahkan legals itu juga ada loh. Kelebihannya jelas kalau misal digunakan untuk profesional, ya itu tadi ibaratnya kita punya kantor yang bener-bener lengkap. Kekurangannya mungkin beberapa orang belum tahu tentang Zoho. Jadi buat orang yang bener-bener nggak tahu ya, orang awam ketika kita kirim link Zoho, wah bisa disangka ini link apa nih kok yang nggak profesional. Padahal ini yang paling profesional. Terus ya harus dibanyak update lagi sih ya, beberapa fiturnya harus diupdate biar bisa menyaingi kompetitor-kompetitornya yang udah gede kayak Microsoft dan juga Google. Tapi intinya kalau kalian nggak punya kantor tapi kalian pengen memastikan kerjaan kalian itu ala-ala kantoran yang profesional swasta ya, bukan profesional government. Kalau di Indo, ya si Zoho Workplace ini bisa jadi referensi yang sangat-sangat menarik sih. Saya Nika STBD and see you on the next video. Bye-bye.